sentimen yang mempengaruhi pasar hari ini? Ya, ada banyak ya. Tidak seperti kemarin cuma 4 Iya. biji, tapi hari ini ada 5. 5. Oh, itu bukan ya? Beda. Bukan. Tadi ada berita soal ini ya, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, tapi saat ini sudah ditetapin ya Mbak Sheryl ya. Betul. Sudah. BI Iya. memutuskan untuk Menahan kembali bunga. suku bunga. Apa kabar Mbak Sheryl? Kabar baik. Selamat datang di Detik Sore kembali. Iya, terima kasih. Mantul. Ya udah gitu aja. Udah. Iya, Ya, oke. gitu aja. Ada pertanyaan balik gak? Apa kabar juga? Oh, Pengen iya. ditanya banget ya? Enggak, saya enggak kepengen ditanya balik kok. Saya Oke, kepengen oke. nanya tentang ya tentang sentimen hari ini dong. Oh, Tentang iya. apa lagi kalau Kira bukan nanya itu? nasib Oh, atau masa depan. Oh, ya udah. Jadi- Cenayang Anda Tolong, sekarang. tolong dibaca garis tangan saya. Ini yang satu ke atas, yang satu ke bawah, satu ke samping. Artinya? Ke kanan. Artinya nggak tahu. Kentang banget dah. Artinya hidup itu kadang ke atas, kadang, Kadang ke ke bawah, Kadang ke kadang samping. melenceng. Kadang belok ya. Ya. Belok dari rencana. Tapi kalau IHSG nggak belok-belok justru terus Naik menuju terus. puncak Hmm. gemilang cahaya. ada di sana yang lanjutin. Benar Mbak Sheryl, menuju puncak ini IHSG tiap hari rekor terus. Iya. Padahal kondisi situasi politik saat ini sedang gonjang-ganjing. Di mana? Terlepas dari transisi yang katanya mulus itu. Oke, ya. Kalau kita cermati, IHSG memang terlihat resilient ya teman-teman ya. Penguatannya setiap hari sepanjang pekan ini selalu beritanya IHSG all time high. Seperti itu terus. Meskipun padahal semalam bursa Amerika dan bursa Eropa justru kompak melemah. Yes. Bahkan sebagian bursa regional Asia di sore hari ini juga sebagian melemah. Kecuali IHSG yang masih lanjut all time high, nggak peduli bursa global koreksi. Benar. Nah, jadi IHSG juga hari ini level tertinggi hariannya bahkan hampir menyentuh 7.600. Wow. Wow. Nah, jadi sentimen positifnya IHSG hari ini ada dari dalam negeri ya yang paling utama, yaitu hasil RDG Bank Indonesia, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan mayoritas konsensus yang kemarin kita bahas ya. 90% konsensus melihat BI akan tahan suku bunga di level 6,25% dan itu benar. Jadi tidak ada kejutan. Lalu sentimen yang disampaikan sama BI juga optimis ya dan tetap mendukung keberlanjutan pemulihan ekonomi kita seperti itu. Meskipun kalau dari Amerika kita lihat sudah terlihat tanda-tanda overbought, tanda-tanda jenuh beli ya. Apalagi semalam indeks Nasdaq koreksi yang paling signifikan dibandingkan indeks di Amerika lainnya. Ini karena pelemahan dari saham Nvidia yang merupakan saham teknologi produsen chip terbesar nomor 1 ya di dunia ya, yang tergolong pada saham Seven Magnificent ya. Ini saham-saham teknologi super mega big caps yang ada di Amerika, di mana Nvidia tuh semalam melemah 2,12% dalam sehari. Karena ada laporan nih kalau Nvidia ini akan terlambat mengirim chip, salah satu chip yang menjadi jagoannya lah ya, yaitu chip Blackwell yang tertunda. Kita juga tahu Nvidia kenapa sih sebegitu penting, karena chip yang dihasilkan Nvidia ini dipakai sama emiten-emiten teknologi raksasa lainnya seperti Apple, lalu juga Amazon, Meta dan lain-lain. Jadi ini sangat dicermati market juga. Lalu juga dari update dari Timur Tengah ya, yang tadinya Israel dan Hamas ini kan lagi diskusi mau berdamai, tapi Hamas masih terlihat alot sama negosiasi damai tersebut. Jadi ya memang
Israel di satu sisi sudah setuju dengan kesepakatan damainya, tapi kalau Hamas masih perlu waktu untuk menerima kesepakatan dari Israel tersebut, seperti itu. Eropa juga semalam kompak melemah karena ada rilis data inflasi euro area yang naik justru ke level 2,6% year on year untuk periode Juli. Data ini tuh menimbulkan kekhawatiran market kalau Bank Sentral Eropa ECB ini jadinya batal untuk menurunkan suku bunga di sisa tahun 2024 ini. Kayak gitu Mas Edo. Oke. Kalau kita ngelihat yang ini, yang menarik adalah bagaimana akhirnya BI menahan suku bunga ya Mbak ya. Kenapa nggak mengikuti, bukannya dari The Fed sudah merencanakan untuk memangkas gitu di bulan September sebentar lagi ini? Ya, kan The Fed-nya masih baru rencana. Rencana itu pun juga rencana antara dia memangkas 25 atau 50 basis poin itu kan masih menimbulkan ketidakpastian seperti itu. Jadi rencana. Kalau seandainya The Fed menurunkan suku bunga, apakah BI akan ikut menurunkan suku bunga otomatis? Iya, kecenderungannya akan seperti itu. Meskipun nggak serta-merta secara instan, lalu suku bunga BI akan langsung turun di hari itu juga enggak. Biasanya ada delay. Begitu The Fed menurunkan suku bunga, biasanya disusul oleh bank sentral lainnya termasuk Bank Indonesia. Persentasenya sama nggak? Biasanya sama ya, kurang lebih ya 25 basis poin. Kelipatannya seperti itu. Oh iya, basis poin ya, bukan persen ya. Kalau 0,25%. 0,25%. Aku udah berharap turun bunga KPR ya. Ya biar duit belanja gue nambah dok, dialokasikan. Meskipun agak sulit ya ketika BI menurunkan suku bunga, kemudian bunga KPR juga langsung ikut turun gitu. Biasanya takes time dan kayaknya agak sulit gitu mengharapkan perbankan mau menurunkan suku bunga juga. Iya, tapi biasanya sentimen suku bunga itu yang lebih berimbas dengan cepat, sentimennya positif ke bursa saham, ke reksadana juga, reksadana pasar uang, campuran, pendapatan tetap, itu biasanya orang lebih memilih untuk investasi kalau suku bunga turun. Karena dibandingkan di deposito, dapatnya kan bisa lebih banyak di tempat lain. Meskipun ya setiap instrumen ada kelebihan dan kekurangan masing-masing, tidak ada yang paling baik, yang disesuaikan sama profil resiko, kebutuhannya masing-masing kayak gitu. That's why bukan jajannya yang dikurangi tapi investasinya yang ditambah ya Mbak. Betul. Itu yang menambah appetite-nya. Oke, di 405 ini kita tutup IHSG hari ini di level 7554 DTGRS atau naik 20 poin. Sekitar 0,27% dengan jumlah transaksi 13,45 triliun yang ditransaksikan sebanyak 1,1 juta kali. Mbak Sheryl, sektor apa yang berhasil menguat cukup tinggi dengan rekor yang kembali tercipta untuk hari ini Mbak Sheryl? Oke, kita lihat di hari ini sektor yang menopang penguatan IHSG yang paling besar itu dari sektor kesehatan ya, menguat 1,04% secara persentase. Lalu yang kedua secara persentase sektor transportasi menguat 0,91%. Yang ketiga ada properti 0,9%. Selebihnya kalau secara bobot kita lihat ini saham-saham big caps dari anggota LQ45, khususnya sektor industrial dan keuangan ya, yang hari ini menjadi penopang IHSG secara poin yang bobotnya besar. Jadi kita lihat juga saham-saham big bank, saham-saham yang berada di sektor keuangan ini juga rally, baik bank konvensional maupun bank digital kayak gitu. Ini hal yang menarik juga, tapi teknologi sayangnya masih berada di zona merah. Masih minus 0,1%. Berarti satu sektor hari ini yang berada di zona merah yang turun koreksi? Enggak juga. Yang paling parah pelemahannya sektor bahan baku, melemah 0,61%. Kita lihat memang harga komoditas lagi melemah, kecuali emas ya yang all time high. Lain-lainnya komoditas logam dasar kayak nikel, timah, aluminium, dan logam lainnya cenderung melemah kecuali emas sebagai safe haven. Seperti itu Mas. Safe haven. Dan juga sepertinya banyak sekali sinyal optimisme menuju ke tahun depan ya Mbak. Ngelihat
Ini dari Pak Peri juga menyampaikan pidato komentarnya soal kemungkinan suku bunga acuan Amerika Serikat untuk tahun ini kira-kira akan berapa kali turun nih, udah disampaikan sama Pak Peri 2 kali katanya untuk tahun ini. Kita tadinya ekspektasi 3 kali ya Mbak di sisa FOMC meeting tahun ini gitu. Iya, memang sampai saat ini suaranya masih terbelah antara yang memperkirakan suku bunga The Fed Amerika ini memangkas 2 sampai 3 kali pemangkasan suku bunga. Ya, semakin banyak semakin disukai sama market. Dan Dan 3 kali untuk tahun depan katanya nih. Iya, betul. Dan setidaknya ekspektasi di sisa tahun 2024 ini kan 2 kali ya tadi kalau kata yang dibacakan Mas Edo. Dan ini juga sebenarnya lebih baik dibandingkan ekspektasi April lalu saat terjadi ketegangan yang signifikan lagi di Israel dan Hamas. Itu kan memicu harga komoditas minyak jadi rally. Dan saat itu The Fed jadinya berubah pikiran juga dari sana. Yang tadinya sudah optimis pemangkasan suku bunga 3 kali 2 kali, bahkan dikatakan wah nantilah lihat dulu. Lalu sekarang akhirnya balik lagi optimis lagi. Jadi memang marketnya kondisinya dinamis seiring update data ekonomi dan perkembangan yang ada seperti itu. Udah kayak politik ya market hari ini ya. Ya kan dinamis sekali dipengaruhi ya. juga sama politik. Betul. Nah itu soal politik yang mempengaruhinya, kira-kira sudah ada sentimen belum Mbak yang terasa ke pasar modal dengan ini putusan MK yang ditolak sama Badan Legislatif gitu untuk hari ini. Kira-kira bagaimana situasi kepanasan politik kita hari ini pengaruhnya terhadap pergerakan pasar modal? Apakah sudah terasa atau masih belum terlihat? Kalau di bursa saham kita lebih terpengaruh sama hasil RDGBI ya dibandingkan hasil keputusan MK yang mempengaruhi politik tersebut. Apalagi pengaruhnya kan lebih yang dicermati kan lebih ke pemilihan pemimpin ibu kota Jakarta ya, bukan pilkada. suatu negara secara keseluruhan. Kan Ini pemilu seluruh provinsi 2.0 Mbak. ini Mbak. Iya, maksudnya nggak sesignifikan Nggak sesignifikan pemilu itu. presiden seperti di awal tahun. Oh, iya. Seperti Tapi itu. ini market masih mencermati ya. Betul, kalau kita cermati antusiasme investor asing tuh juga terus-menerus konsisten Meningkat. akumulasi. Setiap hari net buy-nya meningkat. Mm-mm. Bahkan kalau di beberapa pekan lalu atau bulan lalu kita bilang investor asing secara year to date itu masih net sell. Sekarang sudah berbalik net buy secara year to date. Sudah kembali net buy. Meskipun memang angkanya dinamis ya. Tapi kalau saya cek berdasarkan data kemarin yang akumulasi net buy dalam satu harinya itu kemarin kan sampai 1,79 triliun. Year to date investor asing itu sudah net buy 6 triliun rupiah kurang lebih. Apalagi kalau ditambah dengan hari ini. Ceritanya optimis meskipun datanya belum keluar net buy-nya. Iya, Karena kan iya, aftermarket iya. komplit baru.